Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari kelompok PUA 05, kelas A6DA, yang akan presentasikan final project dari praktikum yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, kami terdiri dari Alfian Darmawan, Cindy Rinawati, saya sendiri, Deza Tara Miftahul, kemudian ada Glendy Tomora, dan juga Frans Koneri. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai forecasting, di mana forecasting ini merupakan proses sistematis dalam memperkirakan kondisi atau nilai di masa depan berdasarkan pola historis dan faktor eksternal yang relevan. Berikut data-data yang diberikan, yaitu kita menggunakan total 13 NIM dari 5 mahasiswa yang terdaftar, didapatkan total sales di tahun 2019, 2020, dan 2021 untuk green dan yellow bike. Kemudian dalam forecasting ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu time series decomposition atau TSD, yang metode ini bertujuan untuk memisahkan komponen penting dalam data waktu dengan komponen level, trend, seasonal, dan noise. Di perhitungan ini kita didapatkan MSE, MAPE, MAD, dan juga time seriesnya. Kemudian untuk metode yang kedua, kita menggunakan moving average yang bertujuan mengambil rata-rata dari dua permintaan sebelumnya. Yang ketiga, metode Holtz yang bertujuan melakukan peramalan data deret waktu yang memiliki tren tetapi tidak memiliki pola musiman. Dan sama dengan yang metode yang pertama didapatkan juga MSE, MAPE, MAD. Yang kedua juga sama. Kemudian untuk metode yang terakhir pada forecasting yaitu Winters method yang bertujuan melakukan peramalan pada data deret waktu yang memiliki tren dan pola musiman. Dari keempat metode pada forecasting, didapatkan kesimpulan bahwa metode time series decomposition memiliki tingkat kesalahan terendah dibanding dengan metode yang lain. Dengan demikian, metode TSD ini akan kita pilih dalam perhitungan forecast. Nah, dengan menggunakan TSD ini, kita mendapatkan final forecast seperti tertampil di layar, Bapak Ibu, dengan total forecast untuk green bike pada 2022 yaitu 555.000 sekian, untuk 2023 608.000 sekian. Dan untuk total forecast yellow bike pada tahun 2022 547 sekian, dan pada tahun 2023 602.000 sekian. Kemudian kita akan membahas mengenai agregat planning, di mana agregat planning ini merupakan tahap strategis dalam manajemen produksi yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi dengan tingkat permintaan dalam periode tertentu. Berikut adalah data-data yang telah diberikan oleh uh, pembimbing kami. Kemudian dalam agregat planning ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu Zero Inventory Plan yang bertujuan untuk mencapai persediaan nol dalam rantai pasokan atau proses bisnis. Metode ini melibatkan pengaturan yang ketat untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan fisik yang disimpan. Kemudian metode yang kedua yaitu Constant Workforce Plan, yaitu menyeimbangkan kapasitas produksi dan permintaan dengan menjaga jumlah tenaga kerja tetap konstan selama periode perencanaan sambil mengatur variabel lain seperti persediaan dan lembur agar target produksi tetap tercapai. Kemudian metode yang ketiga yaitu overtime dan loss of sales, menyeimbangkan kapasitas produksi dan permintaan dengan cara memanfaatkan lembur saat permintaan meningkat dan menerima sebagian kehilangan penjualan atau loss sales jika permintaan melebihi kapasitas maksimum yang dapat ditangani tanpa menambah tenaga kerja atau kapasitas baru. Kemudian metode yang terakhir yaitu overtime dan subcontract, yaitu bertujuan meningkatkan kapasitas produksi secara fleksibel guna memenuhi lonjakan permintaan dengan cara menambah jam kerja lembur atau overtime dan mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak luar atau subkontraktor tanpa perlu menambah tenaga kerja tetap atau fasilitas baru. Kemudian dari 4 metode itu kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut, di mana dengan metode overtime dan subcontract memberikan total cost yang paling rendah yaitu 187 miliar 2.753.620 rupiah. Kemudian berikutnya yaitu bill of material akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Baik, untuk bill of materials, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya bill of materials itu. Kita tahu bahwasannya bill of materials merupakan daftar terstruktur yang berisi seluruh komponen bahan baku, subkomponen, serta jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir. Nah, BOM ini menjadi fundamental dalam sistem perencanaan dan pengendalian produksi karena pada dasarnya BOM ini menyediakan informasi dasar untuk perhitungan biaya serta material serta penjadwalan produksi yang akan dilaksanakan. Boleh dilanjut dulu, Mbak? Nah, berikut tertera pada Bill of Materials ada dua chart ya. Yang pertama ada assemble chart, di mana ini merupakan bagian, bagian terstruktur produk yang menunjukkan urutan dan hubungan antar komponen dari part terkecil hingga produk akhir, yang berfungsi untuk mendukung perencanaan perakitan dan manajemen material. Kemudian yang kedua itu ada product structure, di mana product structure ini tujuannya untuk merepresentasikan hierarkis dari komponen penyusun produk yang menunjukkan hubungan antara produk akhir, assemble, dan part individual serta menjadi dasar dalam penyusunan BOM dan MRP.
Kemudian dilanjut ada yang namanya Master Production Schedule. Nah, apa sih sebenarnya Master Production Schedule ini? Master Production Schedule ini sesuai dengan namanya itu penjadwalan, di mana rencana produksi yang menjadi hal utama untuk menunjukkan jumlah dan waktu produksi di setiap produk akhir atau batch yang akan diturunkan dalam produksi. Nah, MPS ini berfungsi sebagai pernyataan resmi dari PPIC kepada pihak produksi yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan produksi dari produk tersebut. Nah, terlihat pada data yang didapat di akhir bulan, di akhir-akhir periode terdapat terdapat angka yang menunjukkan minus, di mana hal ini menunjukkan terjadinya resiko stock out atau tidak terdapat stok pada gudang, yang mana eh, yang mana akan menyebabkan produktivitas dari scheduling dari pihak produksi menurun. Nah, hal ini perlu dilakukan integrasi antara forecast yang diminta dari PPIC kepada produksi, kemudian dilanjutkan ke aggregate planning, kemudian dilanjutkan ke MPS untuk menjaga keseimbangan operasional dalam pabrik. Ya, selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf. Bahwa material dan komponen yang dibutuhkan dalam produksi tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Untuk tabel yang sebelah kiri adalah komponen, yaitu daftar seluruh komponen yang digunakan dalam pembuatan produk. Dalam kasus ini adalah La Familia Baik, terdiri dari quantity, on hand atau stok barang yang tersedia saat di gudang, kemudian safety stock, persediaan minimum yang harus tersedia, lot size atau ukuran pesanan atau minimum ketika perusahaan melakukan pembelian atau produksi ulang, kemudian lead time, waktu tunggu antara pemesan dan penerima barang, dan schedule receipt atau jadwal penerimaan barang yang sudah dipesan tapi belum tiba. Untuk tabel yang sebelah kanan adalah biaya produksi atau cost, yaitu biaya yang terkait dengan tiap komponen, terdiri dari ordering cost dan juga holding cost. Kemudian yang sebelah kanan adalah diagram BOM atau Bill of Material, yaitu struktur hierarki hubungan antara komponen dalam produk. Untuk struktur level pada diagram, yaitu level 0, itu adalah produk jadi, dan level 1 adalah komponen utama atau assembly. Kemudian level 2 adalah sub-assembly, dan level 3 sampai 6 adalah komponen kecil atau sub-assembly, terdiri dari pre-grip, gasket, body, chain, dan lain-lain. Next. Untuk hubungan dengan MRP tersendiri, sebenarnya menentukan gross requirement tiap komponen berdasarkan kebutuhan produk induknya. Ya. Menentukan kapan dan berapa banyak tiap komponen diproduksi atau dipesan berdasarkan lead time dan lot size. Untuk fungsi tabel MRP sendiri, yaitu berisi hasil perencanaan kebutuhan material berdasarkan data input dari tabel MRP sebelumnya dan struktur produk BOM. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan MRI pada beberapa level komponen, diperoleh bahwa setiap komponen memiliki jadwal kebutuhan dan perencanaan pemesanan berbeda sesuai dengan struktur produk dan lead time-nya masing-masing. Misalnya pada assembly 3 dengan on hand awal sebesar 166 unit dan lead time 1 periode, sistem MRP menghasilkan planned order rilis secara periodik untuk menjaga stok agar tidak turun di bawah safety stock sebesar 60 unit. Dari hasil ini, perusahaan dapat mengetahui kapan dan berapa banyak tiap komponen harus diproduksi atau dipesan, sehingga proses produksi sepeda dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadinya kekurangan bahan atau kelebihan stok yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cindy. Ya, untuk yang modul selanjutnya terkait lot sizing. Lot sizing adalah suatu teknik dengan perencanaan produksi yang berhubungan dengan penentuan ukuran pesanan, produksi atau permintaan pelanggan. Tujuannya menyeimbangkan ordering cost, holding cost, dan sorted cost sehingga meminimalkan total biaya persediaan. Terdapat 4 metode perhitungan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu Sivermil Heuristic Method, yaitu suatu metode yang meminimalkan biaya total persediaan per periode atau biaya kesan plus biaya simpan. Kemudian ada part period balancing, yaitu dengan menentukan jumlah periode yang dicakup oleh pesanan di mana biaya simpan kumulatif sedekat mungkin dengan biaya pesan. Yang ketiga ada list unit cost, yaitu meminimalkan biaya total persediaan per unit, ya, biaya pesan plus biaya simpan dibagi dengan total unit yang dipesan untuk periode yang dicakup oleh pesanan. Dan yang terakhir ada Wagner-Wittin Method, yaitu dengan dynamic programming untuk mencapai solusi optimal biaya total persediaan minimum untuk keseluruhan periode perencanaan. Boleh next, Mbak?
Yang selanjutnya terkait expected revenue atau potensi keuntungan perusahaan, di mana perhitungan yang telah kami dapatkan mencapai total 2 triliun rupiah. Namun profitabilitas ini terancam oleh inefisiensi operasional dengan total cost yang didominasi oleh biaya overtime dan subkontrak. Sehingga harapannya dengan metode loss sizing yang lebih dioptimalkan, nantinya dapat mengurangi ketergantungan pada biaya lembur atau subkontrak yang sangat tinggi. Selanjutnya metode Kanban. Metode Kanban itu adalah salah satu komponen penting dalam Lean Manufacturing dan Just in Time. Tujuan utama dari Kanban adalah untuk mengendalikan persediaan dan aliran produksi agar tetap efisien, fleksibel, serta responsif terhadap permintaan nyata dari pelanggan. Pada tabel ditunjukkan bagaimana setiap work center memiliki waktu proses, waktu tunda, waktu perpindahan, serta kapasitas kontainer yang digunakan untuk menentukan jumlah Kanban cards dan maksimum inventory. Misalnya untuk komponen basket di WCH1 dengan kapasitas kontainer 20 unit dan waktu proses total 0,75 jam, dibutuhkan 504 kartu Kanban untuk menjaga kelancaran produksi. Secara umum, sistem Kanban ini membantu mencegah overproduction dan memastikan setiap proses hanya memproduksi sesuai kebutuhan proses berikutnya. Selanjutnya, uh, next. Selanjutnya, membahas tentang inventory control subject to non-demand. Metode ini membahas tentang pengendalian inventory untuk permintaan yang telah diketahui atau non-demand. Pada bagian kiri terdapat tabel yang menggambarkan kebutuhan waktu pengerjaan tiap komponen, yaitu komponen brake pads, kaliper, mount bolts, rotor, dan hydraulic hose. Terdapat 4 jenis mesin, yaitu lathe, milling, grinding, dan CNC. Kemudian dilakukan penjadwal pekerjaan untuk menemukan solusi optimal yang meminimalkan waktu idle mesin dan memperlancar aliran produksi. Diagram Gantt di bawah memperlihatkan urutan pekerjaan dari tiap komponen pada masing-masing mesin untuk memastikan tidak terjadi bottleneck. Hasil optimasi ini menunjukkan bahwa dengan pembagian kerja yang seimbang, sistem produksi dapat berjalan lebih efisien dan waktu penyelesaian total dapat diminimalkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang operation scheduling. Operation scheduling itu adalah proses penjadwalan urutan kerja, waktu, dan alokasi sumber daya produksi agar penyelesaian produk dapat dilakukan tepat waktu dengan biaya yang minimal. Tabel di atas menunjukkan penjadwalan kerja harian dari Senin hingga Minggu dengan variabel X1 sampai X7 yang merepresentasikan tenaga kerja atau kegiatan tertentu. Dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi Linggo, diperoleh hasil optimal dengan total salary sebesar 430 juta sekian. Penjadwalan ini memastikan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan target produksi harian. Hasil solusi Linggo memperlihatkan bahwa semua variabel integer memenuhi batasan dengan objective value sebesar 85 yang menunjukkan efisiensi optimal dari model linear programming ini. Slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang La Familia Capabilities. La Familia Capabilities adalah analisis kemampuan produksi dan kecocokannya dengan rencana MRP. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu produksi dimulai setelah satu produk selesai, menghasilkan rata-rata 12 unit per hari. Kondisi kedua yaitu produksi dimulai ketika produk sebelumnya masih berjalan, menghasilkan rata-rata 19 unit per hari. Dengan total waktu kerja 480 menit per hari, kondisi kedua memberikan kapasitas produksi yang lebih tinggi dan lebih sesuai dengan kebutuhan MRP, karena safety stock terpenuhi setiap bulan. Kesimpulannya, pendekatan overlapping production atau produksi paralel lebih efisien dibanding menunggu produksi selesai terlebih dahulu. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.